Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah dengan NIM 231195 kelas PAI 5F. Pertama-tama saya ingin memohon maaf kepada Ibu selaku pengampu dosen mata kuliah pengembangan kurikulum, dan di sini saya akan menjawab soal dari tugas video yang dimana terdapat dua soal, yang dimana soal yang pertama yaitu langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk soal yang pertama yaitu mengapa kurikulum Merdeka itu menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Nah, jadi menurut saya, kenapa kurikulum Merdeka itu menekankan pada dua aspek ini? Karena ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang profil pelajar Pancasila, membentuk karakter kompetensi pada abad ke-21. Jadi menurut saya, kurikulum Merdeka ini tidak hanya menargetkan siswa pintar secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat. 6 dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa, berbinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif adalah karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia yang cepat berubah. Nah, dengan fokus ini, sekolah bisa membentuk siswa yang lebih matang secara moral maupun secara intelektual. Poin yang kedua yaitu literasi dan numerasi. Nah, jadi literasi dan numerasi ini adalah fondasi belajar untuk semua mata pelajaran. Tanpa kemampuan memahami teks, menganalisis informasi, serta mengolah angka, siswa akan kesulitan mempelajari mata pelajaran lain. Nah, jadi fokus literasi dan numerasi ini berarti kurikulum Merdeka ingin menurunkan learning loss, meningkatkan kemampuan dasar yang sebelumnya tertinggal menurut berbagai asesmen nasional, serta menyiapkan siswa untuk dunia kerja dan kehidupan sehari-hari yang menuntut kemampuan berpikir analitis. Serta poin yang terakhir yaitu kedua aspek ini bisa dibilang saling terkait atau melengkapi. Nah, secara nilai Pancasila memberi arah moral dan cara berpikir, sedangkan literasi numerasi ini memberi alat untuk memecahkan masalah. Hasilnya adalah generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Dari hasil antara dua aspek ini yaitu numerasi, literasi, serta profil Pancasila yang membentuk karakter pada kompetensi di abad ke-21. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada pertama-tama saya ingin membacakan soal yang pada pertanyaan pertama, yaitu tentang aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka. Adalah dua aspek tersebut. Yang pertama, pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi. Nah, di soal tersebut ada menyuruh untuk mengemukakan pendapat saya mengapa kurikulum Merdeka menekankan pada poin tersebut. Nah, selanjutnya saya akan langsung saja ke soal yang kedua. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya, yaitu salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek
banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Ada 7 tema yang umum dibahas. Yang pertama ada kesehatan tubuh dan jiwa, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada nasionalisme, yang keempat ada sustainability, yang kelima ada warisan kebudayaan, yang keenam ada entrepreneurship, yang ketujuh ada demokrasi. Nah, saya disuruh untuk pertama-tama literasinya saya di sini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kualitas dan kualitas air. Nah, di mana isu ini sudah sejalan berdasarkan isu pengembangan berkelanjutan yang dilaporkan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk pertanyaannya, yang pertama, mengapa Anda materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema tersebut? Yang kedua, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Oke, akan saya jawab. Menurut saya, sebagai calon guru PAI, saya menilai bahwa beberapa materi PAI itu sangat relevan dengan tema yang berkelanjutan, khususnya terkait isu lingkungan dan air, yang dimana diantaranya terdapat akhlak terhadap lingkungan atau disebut juga hifzul biyah. Nah, dalam Islam terdapat konsep maqasid syariah. Itu adalah salah satunya menjaga kelestarian lingkungan, seperti air itu dipandang sebagai sumber kehidupan yang wajib dijaga dan bukan dirusak. Jadi kita wajib untuk menjaga lingkungan sekitar kita untuk tetap asri dan tidak tercemar oleh berbagai hal-hal yang membuat lingkungan kita menjadi tercemar, misalnya seperti limbah. Dan ada juga fikih toharoh atau bersuci, yang dimana materi toharoh ini membahas fungsi air yang suci dan mensucikan. Ini membuka kesempatan untuk diskusi tentang pentingnya menjaga kebersihan air, tidak mencemari sungai, dan menjaga sumber daya alam. Dan ada juga ayat-ayat Al-Quran tentang alam, misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 161 yang membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah pada air dan hujan. Ada juga Quran Surat Al-Anabiyah ayat 30 yang membahas tentang kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Dan Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang membahas tentang tidak berkelanjutan dan menjaga keseimbangan. Nah, ayat-ayat ini menjadi dasar teologis untuk menjaga kualitas air. Serta ada juga tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Maksudnya, manusia itu diperintahkan memakmurkan bumi, bukan melakukan kerusakan. Itu juga dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, tema sustainability ini adalah wujud dari kekhalifahan tersebut. Khalifah itu artinya pemimpin. Jadi materi PAI yang dapat dimasukkan meliput toharoh, akhlak terhadap lingkungan, ayat-ayat tentang alam, dan konsep manusia sebagai khalifah. Nah, rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek atau PBL ini dengan tema sustainable dan isu air, ada judul proyek yang pertama, seperti contoh menjaga sumber air, perspektif Islam lintas ilmu. Yang kedua itu ada tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada langkah-langkah proyek. Nah, mengapa tema ini cocok? Menurut saya sebagai guru, materi yang cocok untuk saya gunakan seperti yang saya jelaskan pertama tadi, yaitu rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek atau PBL, atau disebut juga problem based learning, dengan tema sustainability dan isu-isu air. Nah,
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, bisa dengan contoh judulnya seperti menjaga sumber air, perspektif Islam melintas ilmu. Nah, untuk soal yang kedua tentang rencana saya dalam mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Dengan mengangkat tema sustainable dan isu penurunan kualitas air ini, pembelajaran PAI itu tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter siswa untuk peduli lingkungan sebagai tujuan, dan ibadah dan tanggung jawab juga sebagai khalifah di bumi. Nah, proyek ini membuat siswa memahami bahwa menjaga air itu bukan hanya tugas ilmiah, tetapi juga tugas keagamaan dan moral. Mungkin sekian saja tugas video dari saya tentang membahas dua soal ini. Kepada Ibu sebagai dosen pengampu, saya memohon maaf sekali lagi karena atas keterlambatan saya mengumpulkan tugas video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.